Baik, selamat sore semuanya. Ini sudah jam 4. Kita akan lanjut ke pertemuan kedua kita tentang estetika musik. Sesuai dengan RPS kita akan belajar tentang pengenalan estetika musik. Jadi sebelum ini saya sampaikan, sengaja saya memakai metode ini karena yang pertama buat adik-adik mahasiswa yang susah login ke Zoom, jadi kita coba share via ini, kita buat dalam bentuk pre-recorded, di mana di kolom live chat itu saya standby untuk menjawab pertanyaan semua. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan juga yang belum terjawabkan, kalian bisa mempergunakan forum diskusi dari FBS Spot. Jadi itu memang dipakai untuk kita bersama. Dan yang ketiga, WhatsApp group itu hanya sebagai tempat pengumuman saja. Jadi kalau mau bertanya dari forum diskusi, karena di situ media pembelajaran kita atau live chat yang di sini. Oke, kita langsung mulai. Kita akan belajar tentang pengenalan estetika musik. Nah, ini dia pengenalan estetika musik. Nah, ini saya ambil dari satu jurnal, Sunarto, pada tahun 2016. Itu kalau kalian ingin membaca jurnalnya itu saya sudah share di link bahan kuliah. Itu bisa ditengok di FB Spot, coba tengok pertemuan kedua, lalu lihat link yang sudah saya share. Kita akan belajar estetika musik secara dasar dulu, biar kalian tahu. Muncul pertanyaan yang pertama, yaitu apa itu estetika musik? Nah, barangkali kalau dibilang estetika atau estetik, itu berarti identik dengan suatu nilai keindahan. Estetika musik berarti estetika musik adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang aturan-aturan serta prinsip-prinsip keindahan musik. Jadi yang perlu kalian tahu, kalau dibilang estetika musik, berarti itu kaitannya dengan keindahan. Jadi kalau pelajaran estetika musik atau mata kuliah estetika musik adalah suatu cabang yang mempelajari tentang keindahan musik dari aturan sampai ke prinsip-prinsipnya. Kalau ditinjau, baik ditinjau dari nilai-nilai intristik musik itu sendiri, maupun dari segi relasi yang bersifat psikologis terhadap kehidupan manusia. Jadi kalau kita belajar estetika musik, ada beberapa aspek yang harus dan cakupan yang harus kita tahu secara mendasar dulu. Selanjutnya, cakupan estetika musik. Estetika musik mencakup segi-segi filsafat musik, serta kritik-kritik yang bersifat filosofis mengenai karya-karya musik. Jadi cakupannya itu adalah filsafat. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang estetika, nilai keindahan, itu identik dengan filsafat. Jadi kita bisa mempergunakan filsafat-filsafat yang ada untuk mengkritik musik tersebut. Jadi dia sebenarnya selain mengkritik, itu juga untuk mengapresiasi. Jadi kita untuk membenarkan suatu pesan atau konsep dari karya tersebut, kita bisa mengapresiasikan atau mengkritiknya itu dari segi-segi filsafat musik. Jadi makanya nanti kita akan belajar juga tentang filsafat musik secara dasar di sini. Karena filsafat musik atau filsafat seni itu sebagai bahan dasar kita untuk mengkritik. Next, aspek estetika musik. Jadi, estetika musik ini mempunyai dua aspek. Yang pertama, estetika musik merupakan pembahasan-pembahasan tentang arti serta hakiki keindahan musik. Dari segi lain membahas bagaimana keindahan tersebut dapat sampai dimengerti serta dapat menghasilkan kesan indah bagi pendengarnya. Jadi dari segi pertama, itu yang dibahas itu adalah unsur-unsur keindahannya yang hakiki, yang tinggi banget itu. Unsur-unsur keindahannya. Nah, dari segi lain itu membahas bagaimana keindahan itu bisa disampaikan, prosesnya itu, pengungkapannya itu, sehingga audiensnya bisa mengerti dan menghasilkan kesan yang indah bagi pendengarnya. Memang sih sebenarnya estetika musik ini merupakan pelajaran yang betul-betul menguras otak menurut saya sebenarnya, karena ini identik dengan pola pikir. Jadi masing-masing yang kita pikirkan tentang suatu karya atau suatu musik tersebut itu berbeda-beda. Sama seperti yang kita share kemarin di pertemuan pertama itu kan kita membahas contohnya ini warna merah. Itu identik dengan apa? Warna putih.
Kalau misalnya saya melihat untuk visual, saya melihat warna merah, saya identik dengan perasaan yang emosional, perasaan yang tidak beraturan, perasaan marah. Kalau dilihat biru misalnya, oh identik dengan apa? Kelam, lebih bernuansa dingin. Dingin itu maksudnya lebih murung gitu, atau cenderung lebih murung, sedih, dan sebagainya. Jadi kalau di musik juga, di audio, kita juga akan menggunakan prinsip-prinsip seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di pertemuan berikutnya tentang estetika musik lanjutan. Jadi kita membahas tentang estetika musik dasar dulu. Jadi yang harus kalian ketahui, kesimpulan dari yang apa itu estetika musik, cakupan estetika musik, dan aspek estetika musik itu, kesimpulannya adalah estetika musik selalu membahas tentang keindahan maupun dari segi aturan-aturannya ataupun prinsipnya. Nah, jadi karena ini berdasarkan filosofi, kalau kita membahas tentang musik berdasarkan filosofi, lama-kelamaan ini terjadi persilangan pendapat dari dua kelompok yang berwawasan atau yang mempunyai statement tentang musik. Yang pertama adalah autonomis dan yang kedua adalah heteronomis. Nah, ini kita baca dulu ya. Terdapat dua kelompok yang mempunyai prinsip dan ideologi tentang membahas suatu musik berdasarkan pandangan dan filsafat musik, yaitu autonomis dan heteronomis. Autonomis itu adalah kelompok yang memandang musik atau memandang suatu dunia musik itu adalah suatu dunia suara terorganisir dan berdiri sendiri tanpa mempunyai arti apapun. Bagi mereka musik bukan merupakan bahasa apapun juga, bukan bahasa dari emosi atau perasaan. Jadi bagi kelompok autonomis ini, mereka menganggap bahwasannya musik itu adalah sesuatu yang dibuat seperti berbentuk robot gitu. Sesuatu yang dibuat, udah dia nggak memandang tentang emosional, enggak, pokoknya kita buat suatu karya dan dinikmati begitu aja. Jadi tidak mempunyai unsur-unsur yang pengungkapan humanis maksudnya, humanis. Jadi dia pengungkapan tentang emosional itu nggak ada. Mereka menganggap dinamika itu ya memang dibuat dinamika biar enak, biar indah, udah easy listening aja. Sama misalnya nih ada musik ini diputar jadi hiburan, udah jadi hiburan aja, bukan untuk mengungkapkan emosional pencipta tersebut. Itulah kelompok autonomis. Aku rasa dia seperti orang yang berteori strike ya, jadi nggak punya nilai-nilai humanity di dalam prinsipnya dalam musik ini. Dan ini juga aku rasa nggak salah sih, wajar. Biasanya orang-orang logik sih yang berpikiran seperti ini. Next, heteronomis. Kelompok heteronomis adalah kelompok yang beranggapan bahwa musik dapat merupakan suatu sarana untuk mengungkapkan perasaan, mengumpamakan ide-ide, benda-benda, suasana tertentu. Oleh karena itu, menurut heteronomis, musik dapat merupakan suatu bahasa seperti bahasa lisan atau baca. Jadi bagi kaum heteronomis ini, mereka menganggap musik tersebut merupakan suatu wadah untuk mengungkapkan perasaan, lebih humanis dia. Jadi emosionalnya itu nampak. Jadi mereka menganggap contohnya gini, mereka membuat musik itu karena ingin menyampaikan satu pesan dari hati mereka ke audiens, ke para pendengarnya. Jadi mereka bisa menangis melalui musik, bisa bercerita melalui musik. Mereka menganggap musik itu seperti hidup. Dan musik itu, kesimpulannya, musik itu menurut heteronomis, kaum heteronomis adalah suatu bahasa. Jadi misalnya aku main instrumental ini, yang tidak ada liriknya, tetapi itu bisa diterima sama orang, audiens. Jadi kaum heteronomis menganggap itulah prinsip musik tersebut. Nah, mereka juga autonomis dan heteronomis mempunyai perbedaan pendapat dan prinsip. Ini salah satu contohnya. Statement kelompok autonomis, menurut tokoh kelompok autonomis, Edward Hanslick, musik tidak dapat melukiskan suatu apapun secara konkret dan terperinci, walaupun secara simbolik, karena tidak memiliki alat atau sarana untuk berbuat demikian. Karena tanpa bantuan keterangan dari sarana tertentu, seperti kata-kata,
satupun tidak ada yang dapat disampaikan oleh musik. Jadi memang pemikiran kelompok autonomis itu betul-betul straight. Musik itu tidak bisa, kalau nggak ada liriknya itu bukan musik. Mereka menganggap itu bukan suatu musik yang apa ya, memang itu musik, tetapi itu bukan, musik itu tidak mengeluarkan suatu yang bisa disampaikan secara filsafat yang bisa diterima oleh orang. Ada benarnya juga nih, karena mereka menganggap musik itu dibuat untuk hiburan atau dibuat untuk sesuatu yang mempunyai dinamika, mempunyai harmoni, mempunyai melodi, sehingga eh, pesan di dalamnya itu tidak terperinci, tidak detail. Tidak detail. Mereka menganggap itu, jadi tidak bisa dilukiskan bahwa musik ini mempunyai eh, pesan yang konkret atau ekspresional yang konkret yang bisa dipikirkan oleh beberapa orang yang sama. Nah itu, jadi autonomis ini memang pandangan mereka memang betul-betul lurus. Sedangkan kalau statement kelompok heteronomis adalah musik merupakan bahasa dari emosi-emosi tertentu yang dapat digunakan untuk mengumpamakan serta melukiskan apa saja. Seperti yang kita bahas tadi, heteronomis ini mereka lebih manusiawi. Jadi mereka menganggap musik itu dengan membuat satu karya musik itu bisa menyalurkan pesan yang mereka dapatkan. Yang maksudnya dengan itu mereka bisa menyampaikan pesan yang mereka buat agar didapat oleh konsumennya atau si pendengarnya. Jadi perbedaan yang utama itu masalah autonomis dengan heteronomis itu adalah mengenai strike-nya musik itu ke arah mana. Apakah memiliki jiwa atau tidak. Jadi sebenarnya kalau autonomis juga ada benarnya karena mereka menganggap kan pemikiran orang berbeda-beda ini. Misalnya ilmu eksat, 1 tambah 1 adalah 2. Kalau musik, misalnya mereka buat ada lagu tam 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 ketadadam ketadadadadadam. Nah, kalau misalnya mendengar itu kan tidak semua orang menganggap itu senang. Nggak bisa dibahas bahwa itu lagu sudah pasti senang, kecuali ada liriknya, karena liriknya yang memperkuat. Nah, bagi kaum heteronomis, misalnya kita menyanyikan lagu seperti itu, Twinkle Twinkle kan yang tadi, mereka menganggap dengan musiknya saja itu sudah bisa membayangkan atau sudah bisa membuka wawasan bahwa bagi pendengar bahwa musik tersebut itu memang menunjukkan feeling yang senang, bahagia. Nah itu, jadi intinya satu yang menganggap autonomis itu pahamnya itu straight, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata secara detail perasaan dari musik, sedangkan heteronomis memiliki jiwa dalam musik tersebut. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Nah, sekarang kalian saya berikan tugas. Tugasnya itu adalah gini, dari pelajaran di atas, Anda termasuk kelompok autonomis atau heteronomis. Nah, ini kan tergantung kalian. Jadi ini udah pasti tidak ada jawaban yang sama. Jadi dilarang keras mencontek, karena absen kalian itu, saya akan periksa ini, absen kalian itu akan saya nilai dari sini. Saya hitung enggak. Berikan minimal 3 alasannya. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang identik dengan pelajaran ini sih sebenarnya. Bagaimana cara menjawabnya? Dijawab di link yang di-share dalam deskripsi video pembelajaran. Jadi di link YouTube di bawah deskripsinya itu ada form Google. Kalian tinggal tulis nama dan NPM kalian, lalu menjawab. Itu aja. Jadi batas penyerahannya adalah batas selama perkuliahan. Berarti kalau kita mulai jam 4, selesainya adalah 17.40, jam 5:40. Paling lama setengah 6 kalian sudah menyerahkan itu semua. Jadi bagi yang tidak menyerahkan, berarti kalian saya anggap tidak mengikuti pembelajaran. Ini saya buat sengaja biar kalian bisa lebih efisien. Jadi tinggal buka link aja, kalian bisa belajar dari sini. Oke, demikian. Jika ada pertanyaan, yang pertama kalian bisa tulis di live chat. Karena di saat video ini diputarkan, saya tetap standby di sini. Jadi bisa di komen nanti di live chat. Di situ saya akan buka komennya. Yang kedua, kalian bisa tengok di forum diskusi. Dari forum diskusi nanti di FBS Spot itu kita pergunakan. WhatsApp group hanya untuk pengumuman saja. Jadi bukan untuk ajang diskusi. Karena ajang diskusi kita sesuai dengan arahan dari universitas atau arahan dari fakultas, kita diskusi tentang bahan dan tugas di forum diskusi atau dari live chat ini juga bisa. Oke, demikian dulu pertemuan kedua kita. Selamat mengerjakan tugasnya.